nanti kita nggak diskusikan imanmu, oke? Kita tidak mendiskusikan iman karena iman seseorang itu nggak bisa didiskusikan, betul? Betul, betul, Nah, betul. sekarang yang perlu saya minta pengakuan darimu, betul tidak bahwa orang Islam, kamu dan umat Islam berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Tidak. Tidak. Oke. Lalu siapa yang berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu siapa itu? Islam atau Kristen itu? Itu Islam. Ah, mereka berseru-seru kepada siapa itu? Ya bukan kepada mayat Muhammad. Terus waktu mengatakan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku itu Muhammad masih hidup? Sudah tidak lagi. Udah mayat belum? Nah, bingung kan? Ini kayak gini kalau mereka diajak diskusi itu kayak gini. Bikin sakit kepala, udah saya bilang. Tidak ada muslim yang bisa bantah saya. Iya benar-benar. Mungkin Anda memang paling pintar di dunia ini, paling jenius mungkin. Bukan paling mungkin pintar, Anda itu orang saya yang paling pintar, saya paling jenius. mengerti agama Islam. Saya naik itu karena saya benar tidak setuju bahwa Anda katakan Yesus Tuhan kamu, Muhammad Tuhan saya, itu saya tidak setuju. Loh, Karena bagi buktinya kami umat kamu Islam, berseru-seru kepada Muhammad. Gimana sih? Tuhan kami bukan Gimana? seperti kalian yang mengakui Yesus adalah Tuhan kalian. Kami mengakui asyhadu Allah ilaha illallah Asyhadu wa Allah. asyhadu anna Asyhadu Muhammad Allah gimana? Bukannya kami mengakui Muhammad itu Tuhan kami, tidak. Kami mengakui. Iya, masalahnya Muhammad kenapa itu kau Nabi tuhankan kami. dia? Tidak menuhankan Muhammad, kami tidak Buktinya menuhankan kau berseru-seru Muhammad. kepada Muhammad gimana? Karena dia Rasul kami. Kami menyeru kepada Muhammad karena Muhammad dia masih Rasul hidup kami. nggak? Nah, Muhammad masih hidup atau sudah mati? lah kalian saja, Yesus saja sudah hidup Kan apa masih ditanya, mati? ditanya Apa sudah apa? mati, apa masih hidup? Ditanya Muhammad masih hidup atau sudah mati? Mereka kalian saja. Bukan itu yang saya tanya. Sebenarnya Muhammad kalau masih hidup atau agama sudah mati? Kalau agama kami tidak perlu menjaga agama dengar kami. dulu Agama ya. kami Allah yang jaga. Jadi dengar walaupun dulu. kami tidak Muhammad tidak masih menjaga agama hidup. kami, tapi Bro, ada Allah. dengar dulu. Ada Muhammad Allah masih yang hidup atau menjaga. udah mati? Sekarang saya tanya balik, Yesus masih Jangan hidup atau sudah jangan mati? sebentar dulu, jawab dulu. Muhammad itu masih hidup apa udah mati? Loh, kok kau geleng-geleng kepala? Muhammad Anda masih hidup itu atau udah merasa mati? paling pintar, merasa paling benar. Sudahlah, jangan Di menghujat mana, agama bro? lain. Bro, dengar dulu. Bahas saja Pertanyaan agama saya Anda. itu salahnya di mana, Kenapa bro? Anda Saya kan mau bertanya menghujat begini. agama Dengar, bro, lain? bro. Pertanyaan saya itu begini. Muhammad masih hidup apa udah mati? Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu sudah Iya, mereka nggak mengakui. Makanya saya bilang, dia ini menuhankan Muhammad. Sudah dibilang. Bagi dia itu Muhammad tuh maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Makanya ditanya Muhammad udah hidup, mereka nggak bisa jawab, gitu loh. Karena memang Muhammad itu Tuhannya, udah dibilang kok. Muhammad yang itu bilang Tuhan Muhammad kamu, itu Tuhan? bro. Sadar, bro, Siapa yang bilang Muhammad itu Tuhan? sadar. Siapa yang bilang? Sekarang saya tanya, Muhammad masih hidup apa udah mati? Sudah mati, sudah meninggal. Sudah mati. Kenapa kau berseru-seru Ya. kepada orang mati? Ya karena Muhammad itu bagi kami umat Islam Mendengar. dia adalah Rasul kami. Mendengar. Dia Rasul mendengar. kami. Dia mendengar. Utusan Allah. Dia mendengar. Rasul kami utus mendengar nggak dia waktu hanya kau Nabi berseru-seru Muhammad ya nanti di hari Rasul, ya akhir Rasul. Kan yang mendengar bisa nggak? memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya Sudah saya umat bilang, Islam mereka ini sudah saya bilang, kalau ditanya tentang Muhammadnya kayak gini, berbelat-belit, berputar-putar, munyer. Ya, pertanyaan Anda aja yang bodoh. Bodohnya di mana? Kenapa orang nanyanya? Anda kan sudah tahu bahwa Muhammad itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Iya, Anda tanyakan, kenapa kau Muhammad sudah berseru-seru hidup atau kepada sudah dia? mati? Anda bertanya, kalau orang sedang makan itu Anda tanyai kembali, Anda sudah makan atau Anda sedang makan? Itu bodoh namanya. Bukan Anda bodoh, merasa Anda menyadarkan paling kamu pintar gitu ya. bagaimana kamu Tidak begitu, itu kawan. sudah Tidak begitu, didoktrin kawan. sedemikian rupa. Tapi kamu Tidak tidak begitu, sadar gitu loh. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar dan follow teman-teman ya, supaya nanti kalau kita sedang live teman-teman tidak ketinggalan. Karena kita ini banyak membuat info-info ya, konten-konten supaya kalian tuh sadar.
Salah satunya yang harus kalian sadari itu adalah bahwa ini dia sudah mengaku ini Henry Pasia ini. Ya dia bersuruh kepada mayat. Kenapa saya naik? Kenapa saya naik? Ya karena saya tidak setuju Anda bilang Muhammad itu nabi kami atau Tuhan kami. Kenapa saya naik? Karena saya tidak setuju Anda bilang Muhammad Tuhan kami. Kami meyakini Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah Iya, utusan kenapa dari kau Tuhan kami. tuhankan? Artinya apa? Kenapa Itu saya jawab, tuhankan? Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang Tidak ada mereka orang ini, Islam. mereka ini Tidak kalau ada orang misalnya Islam ditulis, mengakui dengar, bahwa Muhammad itu dengar, Tuhan. bro. Kami mengakui Muhammad kamu itu pernah baca adalah Quran nggak? nabi kami, utusan Kamu pernah baca Allah. Quran nggak? Pernah baca Ya Quran? pernah lah. Pernah baca Quran. Sering tiap hari. Kami Oh, Islam. ada Quran di situ. Ada Quran di situ. Iya, terus mau kenapa? Mau apa? Biar saya tunjukin kamu tuh penuhan Muhammad. Biar saya tunjukin. Di mana ditunjuk? Makanya ambil dulu Quranmu, ambil. Saya S1 pendidikan agama Islam. Iya, saya satu pendidikan agama Islam. Bohong aja ini orang ini. Kenapa kau berdusta? Apa gara-gara lagi mempraktekkan ajaran Muhammad? Anda yang bilang saya berdusta itu Anda. Kapan saya berbicara berdusta? Mana ijazah S1 mana? Ijazah S1 agama Islam mana? Yang berdusta itu Anda, bukan saya. Luar biasa kalau itu berdustanya. Gini loh, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Apa yang kamu katakan itu adalah dusta. Kenapa? Karena memang di dalam ajaran agamamu boleh berdusta. Boleh nggak berdusta dalam ajaran agamamu? Boleh. Makanya saya bilang. Boleh. Dia diakui kan? Ada bohong yang boleh. Di dalam ajaran agama Islam itu memang boleh bohong. Makanya kalau orang Islam ngomong, kamu hati-hati karena mereka memang boleh diizinkan berdusta oleh Muhammad. Gimana? Dalam Islam itu ada berapa kategori bohong yang diperbolehkan. Yang pertama, jangankan bohong, sumpah palsu aja boleh kok. Gimana? Sumpah palsu boleh dalam agama itu boleh. Boleh nggak sumpah palsu kalau kepepet? Dalam Islam itu ada bohong boleh. Yang pertama bohongnya kalau sumpah palsu boleh nggak kalau kepepet? Menyelamatkan nyawa orang lain. Iya. Kalau sumpah palsu boleh nggak kepepet? Pada saat kita memuji istri kita, padahal istrinya kalau sumpah jelek, palsu boleh nggak? Boleh, tidak jadi masalah. Iya. Sumpah palsu boleh nggak? Istri. Bersumpah palsu boleh nggak? Sumpah palsu saya rasa tidak ada yang namanya sumpah palsu. Kalau bersumpah palsu ya. S1. Sarjana R1 ngaku-ngaku. Kalau saya tunjuk nanti dalam Quran boleh sumpah palsu gimana? Udah kau tidur aja kau tidur. Sumpah palsu kalau kepepet boleh nggak dalam Quran? Sudahlah, urus saja agamamu, jangan mengurus agama orang lain. S1, sarjana agama Islam, tapi ngisi Quran. Jangan, udah kau tidur di bawah. Udah kau tidur di bawah. Ya sudah, urus saja agama. Tidur di bawah. Oh, ditanyain dulu. Di dalam Al-Quran itu boleh sumpah kepepet, sumpah palsu itu boleh. Kau rekam dan kau laporin. Kau tahu, biar disiarin nanti di TV One, biar orang Indonesia tahu. Kalau dalam Al-Quran memang boleh sumpah palsu kalau kepepet. Ada-ada aja kamu itu S1, sarjana S1. Saya bukan cuma sarjana lagi. Kalau sarjana S1, sarjana berapa sih diambil teman-teman? 3 atau 4 tahun, paling lama 4 tahun. S1. Kemudian tambah lagi 2 tahun S2, tambah lagi 1 tahun S3. Berapa tahun itu semua? 3 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 tambah 1. 7 tahun. Saya 13 tahun, udah STL. Udah S-nya udah teler udah 13 tahun saya mendalami agama Islam. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan kamu sarjana S1, ditanya dalam Quran boleh sumpah palsu kalau kepepet kau nggak tahu. Ada-ada aja kamu itu. Apabila ada Tuhan yang hanya menyuruhmu untuk beribadah kepadanya tanpa menyuruhmu
untuk mengasihi sesama, itu patut dipertanyakan Tuhan seperti itu. Patut dipertanyakan, benarkah dia Tuhan atau bukan? Ya. Benarkah itu Tuhan atau bukan? Makanya Bapak Ibu jangan membalas komentar orang kafir. Orang kafir itu orang yang sudah tertutup hatinya tentang kebenaran. Ini banyak orang kafir di bawah, saudara. Yang typingan aneh-aneh itu orang kafir, Bapak Ibu. Ada perbedaan orang kafir dengan orang yang beriman, saudaraku. Kita ini orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang menyembah Tuhan yang benar. Ada perbedaan, Bapak Ibu. Alkitab mencatat apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Engkau akan melihat kembali. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar dengan orang yang kafir. Ada perbedaan. Typingannya itu beda, Bapak Ibu. Beda banget typingannya. Ya, beda sekali. Oke, saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Ada yang bertanya, lu orang Aceh? Saya tidak berani jawab. Kalau saya jawab iya, nanti dijawab bukan. Saya jawab bukan, nanti mereka jawab iya. Biarlah, ya. Kalian yang tanya, kalian sendiri yang jawab. Aduh, haleluya, haleluya, haleluya. Burung. Mana Bang Nabirong ya? Bang Nabirong mana ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Mana Bang Nabirong ini? Bang Alek, panggil Bang Nabirong, Bang Alek. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sebentar ya, saya panggil Bang Nabirong dulu. Bang Alek, panggil Bang Nabirong dulu. Salam Aki, blebek, blebek, blebek. Kak Yasmita. Kak Yasmita, selamat menyambut Natal dan Tahun Baru ya. Salam sehat selalu ya. Sang Pencipta mana? Sang Pencipta. Jangan ngomong seperti yang abang typing di bawah. Oke bang. Hanya itu mau aku sampaikan sebenar. Jangan. Oke lah kalau gitu bang. Oke bang, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati bang. Tetap Amin, semangat dalam melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Amin. Abang Kalau tinggal... ada kata-kataku salah bang, aku minta maaf lah. Tapi kalau menurutku sih benar juga sih bang ya. Yang ku typing itu. Benar itu, tapi jangan. Jangan ya, oke, siap bang. Hanya itu aja aku sampaikan mbak. Oke. Karena kalau kita menulis seperti itu ya, tidak ada bedanya kita dengan si Sumba itu. Oh iya. Ya kan? Iya betul. Nah, nggak usah. Oke, siap bang. Oke abangku. Abang sehat-sehat ya. Tuhan berkati selalu ya. Amin. Ya. Terima kasih bang. Abang tinggal di Indonesia bagian timur kah? Di Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan. Oke, siap. Oke. Tuhan berkati abangku. Amin. Ya, terima kasih bang. Sama-sama. Oi Pendi puhaba. Habaget. Maling kundang from Aceh. Nah, Bapak Ibu ya. Apa katanya? Maling kundang from Aceh. Gak masalah Bapak Ibu ya. Jangan patah semangat. Mau dibilang maling kundang from Aceh, maling kundang apa? Tidak masalah. Yang penting sudah percaya kepada Yesus Kristus dan sudah murtad. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bang Pendi, kenapa mereka bilang Bang Pendi maling kundang? Saya jawab. Yang pertama, saya murtad. Yang kedua, saya tidak pulang-pulang ke Aceh sudah 10 tahun lebih, Bapak Ibu. Sudah jalan 10 tahun tidak pulang ke rumah. Mereka menganggap saya maling kundang karena sudah tidak pernah ketemu dengan mama. Rindu kah? Rindu, saudara. Sangat rindu sama mama, sama orang tua. Sangat rindu.
Tapi berhubung Bapak Ibu juga tahu sendiri bagaimana keadaan, ya, beda Bapak Ibu antara mu'alaf dan murtad ini. Kalau mu'alaf, hari ini dia mu'alaf, besok dia menghina Alkitab. Tinggal di kampung di mana dia tinggal, bebas. Oh, murtad jangan coba-coba saudaraku. Selesai kita. Kita hanya bawa kepada Tuhan, kita bawa dalam doa. Saya sangat percaya suatu saat nanti mama saya akan percaya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil. Saya sendiri Bapak Ibu dulu mengatakan tidak mungkin saya murtad. Saya tidak mau murtad. Saya tidak mau masuk agama lain. Karena Islam ini adalah satu rahmat dan satu nikmat. Saya bilang, tidak mau saya murtad. Tapi tidak ada yang berpikir. Saya sendiri tidak pernah berpikir saya murtad. Ya. Ini ada yang bilang Bapak Ibu, Zen, nggak bakalan katanya. Saya dulu juga sama, nggak bakalan saya murtad. Kenyataannya saya murtad. Kawan-kawan saya menghina saya habis-habisan. Apa yang terjadi? Murtad ujungnya. Ya, murtad ujungnya. Ujungnya murtad. Apakah saya mengajak dia murtad? Tidak. Tapi dia melihat perubahan karakter saya. Saya punya banyak teman, baik dari pesantren, ya, maupun dari kampung. Banyak teman saya. Mereka melihat perubahan karakter itu. Mama saya juga melihat perubahan saya setelah saya menjadi orang Kristen. Makanya saya bangga menjadi orang Kristen dan saya tidak pernah down ketika kalian menghubungkan saya dengan mama. Enggak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Saya selalu ulang-ulang. Mama saya, saudara-saudara saya di Aceh melihat perubahan pada diri saya setelah saya menjadi orang Kristen. Apa yang mereka lihat? Penyampaian-penyampaian saya. Ya. Mereka lihat. Mereka bisa rasakan. Termasuk kawan-kawan saya satu pesantren. Tinggal egonya saja. Ya, tinggal mereka mempertahankan ego. Banyak orang tidak mengakui Bapak Ibu. Tapi mereka yang tidak mempertahankan ego, mereka mengakui ketika melihat saya, banyak sekali perubahanmu. Tutur katanya, bisa mengasihi, bisa mengampuni Bapak Ibu. Mengampuni itu hal yang sangat sulit, saudaraku. Tapi bila kita di dalam Tuhan, benar-benar di dalam Tuhan, mengampuni itu dengan mudah kita bisa mengampuni. Dengan mudah. Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Apabila kita tidak mengampuni orang lain Bapak Ibu, Bapa kita di surga tidak akan mengampuni kita. Kalau kita tidak diampuni oleh Bapa kita di surga, kita mau kemana Bapak Ibu? Ya, kita tidak akan bisa kemana-mana. Maka sangat butuh yang namanya firman Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ini. Banyak sekali orang bilang, oh saya tidak mungkin murtad, tidak mungkin murtad, tidak mungkin murtad. Orang yang bilang tidak mungkin murtad, hari-hari ini banyak sekali yang sudah murtad. Pak Putih, Bapak Ibu kenal Pak Putih ya? Pak Putih dulu bagaimana hidupnya? Tidak ada yang tidak kenal beliau di Langsa itu. Di Banda Aceh tidak ada yang tidak kenal Pak Putih. Di tempat di mana beliau kuliah tidak ada yang tidak kenal Pak Putih. Bang Juan, terima kasih Bang Juan, Tuhan berkati selalu. Tapi Pak Putih itu berubah karakternya, pola pikirnya, sifatnya setelah percaya kepada Yesus Kristus. Makanya saya sering ulang, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang tinggal di dalam firman, itu hidupnya tidak barbar. Hidupnya itu lemah lembut, rendah hati, bisa mengampuni, bahkan dengan mudah mengampuni. Dengan mudah. Nah, itu dia. Panglima Pendi, Panglima Gam, Gerakan Aceh Murtad. Wow, luar biasa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya sering bilang ini, sering saya sampaikan ini. Murtadin hanya sebatas pusat dan kemaluan. Tidak ada satupun kalian dapatkan murtadin menikah lebih daripada satu.
Hari ini dia murtad, besoknya dia menikah 2, 3, 4. Nggak akan kalian dapatkan. Bang Juan, terima kasih. Bang Sinaga, terima kasih. Tapi kalian sangat banyak mendapatkan mu'alaf yang istrinya lebih daripada satu. Nah pertanyaannya, siapa yang apakah murtadin sebatas pusat dan kemaluan atau mu'alaf sebatas pusat dan kemaluan? Kekristenan itu sangat ketat. Sangat ketat. Banyak orang-orang di luar kekristenan di Komal-Komal hari ini mencoba untuk mentafsirkan Alkitab menurut pikirannya, kedagingannya. Tadi siang saya mendengar di salah satu Komal, Bapak Ibu, mereka mentafsirkan ayat demi ayat ya tentang perceraian. Katanya di dalam agama mereka itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam kekristenan itu sangat menderita. Katanya Alkitab, kekristenan itu bukan berbicara tentang kedagingan. Kalau mereka, Bapak Ibu, berbicara tentang kedagingan, mulai dari dunia sampai di surga berbicara tentang kedagingan. Kekristenan berbicara bagaimana kita mengekang kedagingan kita. Menahan kedagingan itu. Menahan hawa nafsu. Tetapi di dalam iman mereka, Bapak Ibu, itu berbicara tentang kedagingan. Bicara tentang kedagingan. Mulai dari dunia sampai ke surga, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, Bimbel Gamat, ibuku sendiri yang mengatakan luar biasa Islam merubah kamu, Amang. Begitu kata indang aku. Aku nggak percaya itu. Kalau memang kamu berubah, tidak mungkin kamu mempertanyakan Alkitab terus. Ya, jangan-jangan kamu mu'alaf hanya gara-gara perempuan. Jangan-jangan. Banyak kok orang Kristen menikah dengan kalian. Ya, beberapa hari yang lalu itu ada kesaksian di tempat kita di sini, tempat kami di sini. Bagaimana dia setelah menikah, awal-awal menikah itu hidupnya sangat senang, bahagia. Tetapi akhirnya mulai suaminya selingkuh, akhirnya suaminya poligami. Oh, menderita sekali hidupnya sekarang. Itu kesaksian daripada Kak Vero punya teman. Dan temannya Kak Vero itu mau kembali kepada Kristus. Nah, kalau kamu bilang ibuku sendiri yang mengatakan luar biasa Islam berubah kamu, mungkin dulu kamu tidak boleh menikah 2, sekarang kamu menikah 3. Itu yang berubah. Nah, yang kedua, kamu mungkin dulu tidak pernah membaca Alkitab, sekarang kamu rajin membaca Alkitab. Hanya itu yang berubah. Kamu dulu hanya mendengar firman Tuhan seminggu sekali ketika khotbah. Ya. Habis itu nggak pernah baca Alkitab. Sekarang kamu rajin membaca Alkitab. Itu pun kalau kamu benar-benar mu'alaf. Ya, kalau kamu benar-benar mu'alaf. Itu. Kisah anak rantau. Pasti udah makan, udah banyak saya makan B2. B2 putra ka pegal dari tim malamika anam tata bahasa Indonesia. katanya jangan apa lere buat buat katanya jangan ka Oh, enggak. ngang tim malamika anam putra ali Bahasa Indonesia. Kalau enggak bahasa Indonesia, tolong moderator turunkan. Kalau dia tidak bisa bahasa Indonesia, tolong moderator turunkan. Mari kampung kagak kemu kalian ka alah gambar bangai anam terdepan. Tolong turunkan moderator. Kalau dia tidak bisa bahasa Indonesia, tolong turunkan. Kapke kalau anak duri. Nah, tolong turunkan. Dia mengatakan mama saya menangis di kampung katanya. Kau pikir aku tidak kenal kamu, itu katanya Bapak Ibu. Ya. Memang tidak ada yang tidak kenal saya. Nggak ada. Apalagi setelah saya murtad. Oh, seluruh Indonesia kenal saya.
Benar Bapak Ibu. Apa katanya Bapak Ibu? Ini katanya mu'alaf tadi ya. Yang penting sekarang gue tidak pemabuk lagi, minum tua. Dulu waktu di dalam kekristenan dia mabuk-mabuk Bapak Ibu, minum tua. Sekarang tidak lagi mabuk minum tua. Yang penting tidak mabuk, pemabuk minum tua katanya. Sekarang tidak mabuk minum tua, tapi mabuk perempuan. Tidak minum tua Bapak Ibu. Kerjaannya yang dia ceritakan ya. Dulu kerjaannya minum tua. Pantesan kau mu'alaf. Pantesan mu'alaf. Kerjaannya minum tua Bapak Ibu. Ya. Pekerjaannya minum tua, tidak pernah ke gereja, selalu minum tua. Mungkin main judi juga dulu. Nah, dulu mabuk tua, sekarang mabuk perempuan. Itu. Ya, mabuk agama sekarang. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, dulu dia seminggu sekali, mungkin belum pernah. Ini tadi seminggu sekali saya bilang, seminggu sekali dia, saya bilang tadi seminggu sekali dia mendengar firman. Itu saya bilang tadi. Tapi pengakuan dia, dulu dia mabuk tua Bapak Ibu. Berarti nggak pernah ke gereja. Tidak pernah ke gereja. Pantes kau mu'alaf. Ketahuan Bapak Ibu. Memang kuasa kegelapan itu, oh pinter Bapak Ibu. Ya, gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Seperti saya bilang tadi, kalau kedagingan kuat di dalam kekristenan, orang itu pasti tidak bertahan dalam kekristenan. Kalau kedagingannya kuat. Ini fakta. Ini fakta Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kalau kedagingannya kuat, waktu di dalam kekristenan, itu tidak akan dia bertahan di dalam kekristenan. Dulu katanya mabuk-mabuk. Ya mabuk-mabuk ya pantas dia mu'alaf Bapak Ibu. Dulu mabuk tua, sekarang mabuk perempuan. Ditambah lagi mabuk agama. Dulu tidak pernah baca Alkitab, sekarang dia sudah rajin menanyakan tentang Alkitab. Harusnya ketika dia mu'alaf, dia belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang Nabi Muhammad, ya, tentang sejarah Islam. Itu yang harus dia pelajari. Ini begitu dia mu'alaf, Alkitab yang dia buka, Alkitab yang dia tanyakan. Saya sangat yakin Bapak Ibu, sholat pun dia tidak bisa. Itu mu'alaf tadi Bapak Ibu, sholat pun tidak bisa saudaraku. Bagaimana bisa? Waktu dia dalam kekristenan, Alkitab pakai bahasa Indonesia saja, dia malas baca. Apalagi ketika dia mu'alaf, kitab dia pakai bahasa Arab. Lebih-lebih lagi dia malas baca. Ini fakta Bapak Ibu, fakta, ini fakta saudaraku, fakta. Ya. Fakta ini. Waktu dia di dalam kekristenan, Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nggak bisa dia baca. Nggak mau baca maksudnya. Apalagi setelah dia jadi mu'alaf. Kitab yang dia baca itu, kitab yang dia imani itu bahasa Arab. Lebih-lebih lagi tidak bisa baca Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak ada satu mu'alaf pun yang membahas tentang Al-Quran. Tidak pernah. Saya belum pernah menemukan ada mu'alaf di Komal-Komal membahas tentang Al-Quran. Membaca Al-Quran. Belum pernah Bapak Ibu. Supaya mu'alaf itu kelihatan pinter, kelihatan hebat. Alkitab yang dia baca, Alkitab dia olok-olok, Alkitab dia hina, supaya dia diterima dengan baik oleh komunitasnya. Komunitas mu'alaf. Mu'alaf Center itu sangat besar. Tidak ada satupun mu'alaf di Islamic Center yang bisa baca Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada. Ganti namamu. Kembali lagi ke nama. Bang Nabirong, tolong naik dulu Bang Nabirong.